Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Bayhaqi, Haji Khairul Anam, Arman Naminato, Bagas, David Kurniawan, Dana Nasrian, Istri Muhammad, Bala Putra Prada, Muhammad Taufik, Muhammad Islamat, Rizky Ali Mubarak, Oke, pada pagi ini kita akan membahas materi terkait kurban. Silakan dibuka kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku anak pasal semiji. Wal udhiyatu utawi kurban iku sunatun, hukumnya sunah, wa qadatun kang den hukumaken. Hukum kurban itu sunah muakkad, sunah yang dianjurkan. Wa yadiku lan nyukupi biha dalam udhiyah opo alidada'u wadus minaponi saking wadus kang umur setahun lebih, watanai minal masjid dan saking wadus kacang. Hewan kurban yang cukup untuk dijadikan kurban itu kambing kibas yang berumur 1 tahun atau lebih, dan kambing atau domba. Ya, jadi makji itu wedus kacang itu wedus domba bahasa Indonesia. Kalau kibas itu yang besar. Kemudian watane minal ibili, boleh juga hewan kurban itu berupa onta. Wal bakori lan sapi. Ya, jadi hewan kurban itu bisa dari kambing yang berumur 1 tahun minimalnya, juga dari onta dan sapi. Kurban itu sendiri adalah menyembelih hewan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Karena makna kurban itu sendiri secara bahasa korobah, yaitu mendekatkan diri. Secara istilah berarti menyembelih hewan kurban dengan tujuan atau niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan bahwa hukumnya sunnah muakkad. Bisa menjadi wajib andai kata kurban ini dinadarkan. Kemudian wajibu lan nyukupi opo albadana to onta ansatatin sapi wong pitu. Ketika seseorang itu kurbannya dengan onta, maka itu bisa untuk 7 orang. Kemudian wal bakoru lan sapi ansatatin sapi wong pitu. Begitu juga ketika yang dijadikan kurbannya itu berupa sapi, itu cukup bagi 7 orang. Sama ya, antara onta dan sapi itu bisa dijadikan kurban untuk 7 orang. Satu sapi 7 orang, kemudian 1 onta juga untuk 7 orang. Wasatu lan wedus an wahidin sapi wong seliti. Nah, ini berbeda ketika yang dijadikan korbannya itu berupa hewan, yaitu kambing.
Nah itu mah cukup hanya untuk satu orang. Jadi bisa dibedakannya. Jadi kalau hewan kurban itu berupa kambing itu untuk satu orang, kalau sapi dan onta itu bisa untuk ya, sapi 7 orang. Kemudian la tujiu ora cukup opo udhiyah, tidak cukup dijadikan korban, yaitu ya di dalam kurban opo al-awra'u, yaitu hewan yang picek buta ya. Al-bayinu awra'uha, jadi betul-betul hewan itu buta picek ya. Jadi itu tidak bisa dijadikan kurban. Kemudian wal arja'u, nah wal arja'u yaitu hewan yang pincang. Al-bayinu arjuha, yaitu memang betul-betul kelihatan secara dohir itu hewannya pincang. Yang pertama itu pincang, kemudian pincang, kemudian wal marimotu, hewan yang sakit, yang kering sakit. Al-bayinu marobuha, ya, betul-betul sakit. Ya, orang saja kalau sakit itu gimana ya, apalagi ini hewan. Maka ini tidak cukup ketika hewan itu marah atau sakit. Kemudian wal ajfa'u allati dhahaba makuha. Nah, kemudian yang keempat, hewan yang kurus, ya, kurus sekali. Nah, kemudian, nah itu, yang jadi hewan kurban itu ketika 4 tadi itu tidak cukup, artinya tidak boleh kita itu berkorban menggunakan hewan yang pincang, yang sakit, ya, kasihan kan sakit. Ya, kemudian yang kurus sekali. Nah, kemudian bagaimana kalau hewan itu hewannya dikebiri, tahu nggak kebiri? Jadi kemaluannya itu dipotong. Nah, wajibu lan cukup opo al-fasio, hewan yang dikebiri. Jadi kalau hewan itu hanya sebatas dikebiri, itu masih bisa dipakai untuk kurban. Jadi waktu ya al-maktubul fasiyata ini. Jadi peribilangnya itu, kemaluan peribilangnya itu dipotong. Nah itu yang gantung duanya itu, nah itu dipotong, itu namanya hewan yang berdiri, itu masih boleh untuk dijadikan kurban. Kemudian wal maksurul qaran, hewan yang tanduknya pecah atau potong, itu masih cukup. Kemudian lagi, itu sudah ya. Wala tujiu al maktul udun wadan. Nah, kemudian tidak cukup juga hewan yang kupingnya putus, tidak ada. Tadi kan katakan kalau sumbu atau tanduknya yang besar silakan masih bisa. Tapi kalau kuping yang nggak ada itu tidak boleh. Wala tujiu, tidak cukup korban al maktu atal udun. Wala tujiu al maktu atul uduni, tidak cukup hewan korban ini, yaitu yang kupingnya tidak ada, terputus. Kemudian lagi wadana, hewannya itu tidak ada ekornya, buntutnya tidak ada ekornya ya. Jadi pokoknya hewan yang cukup itu yaitu tadi ya, tidak boleh yang ada cacatnya itu tadi. Berarti yang normal, yang sehat, apalagi yang kambing atau apanya itu yang gemuk, kemudian lagi yang bagus dan sebagainya. Kemudian kapan sih waktunya menyembelih korban itu? Waktu tadi utawi waktunya menyembelih hewan korban iku min waktu sholatil Aidi, mulai awit saking waktu sholat Idul Adha.
Ya, tentunya setelah selesai Idul Adha, kemudian khutbah, kemudian pulang, nah itu mulai waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian ila guru bisyamsi, sampai terbenam matahari min akhiri ayami tasyriqi, dari akhirnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Berarti mulai tanggal 10 hari raya setelah sholat Idul Adha sampai hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Nah, ya. Jadi akhir hari tasyrik itu waktu kurban. Akan tetapi para ulama berpendapat yang paling utama itu yaitu di awal setelah selesai sholat Idul Adha. Nah, kemudian wa yustahabu, disunahkan hindadaki nalika nyembelih. Nah, ini kesunahan dalam menyembelih kurban. Apa saja? Wa yustahabu, disunahkan hindadaki nalika nyembelih kurban opokong satu asya'a, 5 perkara. Ya, 5 pira-pira perkara. Kesunahan ketika menyembelih kurban itu ada 5 perkara. Apa yang pertama? Nah, atasnya tuh yang pertama baca bismillah. Atasnya tuh rupanya baca bismillah. Yang pertama kesunahan dalam menyembelih kurban itu baca bismillah dulu. Kemudian wassalatu, yang kedua baca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Yang menyembelihnya menghadap kiblat, kambing atau sapi yang mau disembelih juga menghadap kiblat. Nah, itu adab dalam tata krama kesunahan dalam menyembelih kurban. Kemudian selanjutnya wa takbiru, baca takbir. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu ya. Jadi kemudian selanjutnya wa du'a'u, maca doa bil qabuli, kelawan dan terima. Berdoa supaya kurbannya diterima. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya, Allahumma, ya Allah, ya hadihi, kurban ini minka, dari engkau, wa ilaika, dan untuk engkau, fataqabbal, maka semoga engkau terima kurbanku, minni, dari kurbanku, ya karim, wahai zat yang maha mulia, ya maha mulia, maha dermawan. Bagaimana aja kalau misalkan kurbannya itu untuk orang lain? Nah, misalkan nih ada ini menjadi ustadz, kemudian disuruh menyembelihkan, karena kan kebanyakan kan tidak bisa, orang awam ya nyuruh ya. Nah, itu tadi kalau doanya itu untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, berarti Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Allahumma duh Gusti, do Allah, hadihi utawi iki kurban minka saking engkau, darimu, wa ilaika lan maringmu, untukmu, fataqabbal mugia nerima sapa tuan, minni saking kurban ingsun, ya karim wahai zat kang loman atau mulia. Bagaimana aja kang lamunan untuk korbannya itu untuk orang lain? Nah, berarti diganti minnya, min siapa? Ya, misalkan Kang Muhammad bin Abbas yang mau kurban nih. Nah, maka tinggal diganti aja minnya itu. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad ibnu Abbas Jakarin. Maka Kang Ihsan Mundori ya, berarti Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min
Ihsan mudhari ya Kak. Ya, Nah, itu berarti niat niat supaya doa untuk supaya diterima. Nah, udah ya. Jadi itu kesunahan ketika menyembelih kurban ada 5. Yang pertama baca bismillah dulu, kemudian kedua baca sholawat, yang ketiga itu menghadap ke kiblat baik yang mau menyembelih juga hewan yang disembelih itu, kemudian yang keempat baca takbir, yang kelima berdoa supaya kurbannya itu diterima. Nah, kemudian wala yakulu, ketentuan daging kurban. Wala yakulu lan ora penambangan sopal mudhiyu wong kang kurban syai'an ing sewiji-wiji minal udhiyati saking hewan kurban al mandurati kang den nadarken. Andai kata yang kurban itu nadar, ya Allah saya nadar nanti bulan Idul Adha saya kurban, berarti nanti jatuhnya kurban nadar. Nah itu nanti dagingnya tidak boleh dimakan oleh si kurban itu, sama sekali tidak boleh ada yang dimakan. Bagaimana kan lamunan kurbannya itu sunnah, tidak diniati, berarti kan sunnah muakkad, jadi tidak dinadarkan. Misalkan ujung-ujung ketika masuk ke bulan Dzulhijjah, Lebaran Idul Adha, ujung-ujung tertengah saya pengen ini nih, nah sehingga dia kurban, berarti hukumnya sunnah muakkad. Nah kalau seperti itu berarti gimana? Nah wayakulu lan oli mangan minal udhiyati saking hewan kurban ya al mutatawwi'i kang den sunahaken apa biha udhiyah wa yakulan oleh mangan sapa mudhi wong kang kurban minal udhiyah saking kurban al mutatawwi'i kang den sunahaken biha kelawan udhiyah. Jadi kalau kurbannya kurban sunnah yang muakkadah, nah berarti boleh orang yang kurban itu memakannya. Ya, jadi sepertiga untuk dia, sepertiga lagi misalkan untuk keluarga, tetangga, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Nah, silakan. Bahkan hukumnya sunnah ketika kurbannya kurban sunnah itu si pengkorban itu mengambil sedikit dari hewan kurban itu untuk litabaruk sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian itu perbedaan antara hewan kurbannya itu ketika nadar maka dagingnya tidak boleh dimakan oleh si pekurban. Tapi kalau kurbannya sunnah, silahkan orang yang kurban itu litabaruk untuk bisa dimakan, tidak boleh melebihi sepertiga. Kemudian ketentuan hewan kurban yang lain wala yabiku lan ora kenang dol sapa si wong sapa si mudhi wong kang kurban minal udhiyati saking hewan kurbane wa yutimu lan aweh panganan sapa mudhi al fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Nah itu ya, jadi ketentuan hewan kurban ini yang pertama itu tadi ya, kalau kurbannya kurban yang dinadarkan maka tidak boleh dimakan oleh si kurban. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah muakkadah ya, bukan nadar, berarti yang kurban boleh memakannya ya, tapi jangan melebihi sepertiga. Kemudian hewan kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah ya, beda dengan akikah. Kalau akikah makan lebih baiknya dimasak dulu dengan masakan yang agak manis ya. Nah kemudian kalau kurban sih itu dibagikan mentahannya. Nah kemudian wayut imu al fuqara wal masakin, dikasihkan kepada orang-orang fakir miskin. Itu materi sekilas terkait kurban. Oke, nanti kita praktek. Sebelumnya tentunya saat ada perwakilan. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, setelah materi tadi disampaikan, tentunya kita perlu pemahaman pertanyaan dengan diskusi. Silakan teman-teman yang mau bertanya
mendiskusikan apa yang telah disampaikan dari materi terkait kurban tadi. Silakan. Saya mau bertanya kepada Kang Ihsan. Ya, siap, ya. Ada beberapa hewan yang boleh dikurbankan. Jadi yang tadi sudah dijelaskan dari materi yang telah disampaikan mengenai hewan kurban itu ada beberapa ya. Yang pertama onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Berarti ada 3 jenis hewan yang bisa dikurban, menjadikan korban. Itu Kang Rizky. Saya akan bertanya kepada narasumber. Tadi kan hewan yang dijadikan kurban itu sapi, kambing, onta. Bagaimana dalam suatu desa itu tidak ada kambing, hewan 3 itu, kambing, sapi, onta? Apakah boleh kita menggunakan hewan selain yang 3 ini, kayak ayam, bebek, misalnya? Kita meneliti tentang hewan-hewan yang dikurbankan itu kan cuma onta, sapi, kambing. Nah kan tadi permasalahannya di desa itu tidak ada hewan unta, sapi, kambing, maka diperbolehkan kayaknya. Kayaknya diperbolehkan karena di daerah tersebut tidak ada dan kita mungkin karena daerah tersebut terpencil untuk melakukan apa namanya mengirim hewan-hewan tersebut ya. Susah kayaknya. Apa hukum kurban itu? Kadang-kadang saya cuma belajar dari, saya akan jawab dari pertanyaan yang Pala. Jadi hukum kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang dibutuhkan, sunnah yang dianjurkan gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Sekian, mungkin banyak kekurangannya yang bisa kami simpulkan bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkad, yang mana sunnah yang begitu dianjurkan oleh Nabi. Oke, dan hewan-hewan yang diperbolehkan untuk disembelih itu hanya 3 ya. Kalau di keterangan dari kitab tadi kita dibaca onta, sapi, dan kambing, seperti itu. Kemudian apa lagi? Kesunahan-kesunahan ataupun dalam penyembelihan di waktu sholat id di hari raya itu penyembelihannya dari awal hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik, sampai 3 hari tasyrik ya, terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok Bar yang telah mempresentasikan sekaligus diskusi terkait kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya membuat wawasan kehidupan kita terkait kurban. Untuk yang sesi terakhir kita praktek bagaimana cara menyembelih kurban. Mudah-mudahan vokal ini bermanfaat supaya nanti teman-teman di masyarakat bisa menjadi orang yang bisa menyembelih kurban, sehingga masyarakat awam itu bisa teman-teman membantu. Mudah-mudahan teman-teman punya manfaat juga semua ya. Oke, season terakhir kita mempraktekkan bagaimana cara menyembelih kurban. Tadi disebutkan bahwa kesunahan dalam menyembelih kurban itu ada 5. Yang pertama basmalah ya, baca bismillah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga menghadapkan ini ke kiblat dulu. Kemudian baca takbir. Yang keempat, kemudian yang kelima baca doa supaya diterima kurban ini. Oke, anggap saja ini kiblatnya ya, arah kiblatnya. Oke, di sini arahkan kiblat ini, arah kiblat dipegang. Ya, oke, dipegang. Nah, ini ke sini. Ya, jadi anggap saja ini udah menghadap kiblat, ini arah kiblatnya. Kemudian di sini, silakan dipegang ini kakinya. Ya, sambil itu duduk sambil. Oke, ya. Kemudian
Terima kasih. Oke, dalam penyembelihan tentunya dalam bab sebelumnya terkait menyembelih hewan itu yang pertama gunakan pisau atau golok yang tajam. Tajam dulu supaya cepat dalam penyembelihan. Kemudian persyaratan dalam menyembelih itu harus sampai putus jalan napas hewan tersebut dan jalan makan. Dipastikan supaya penyembelihan itu sesuai dengan syariat. Oke, tadi dikatakan bahwa untuk kurban itu kesunahannya yang pertama bismillah, tentunya baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua baca sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga ya sudah tadi dihadapkan ke arah kiblat. Baik saya yang menyembelih, si penyembelih ataupun hewan kurbannya yang mau menyembelih, berarti saya menghadap ke kiblat. Kemudian baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ketika saya menyembelih untuk saya sendiri berarti doanya Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Kalau misalkan untuk Kaisan Mundori tinggal diganti Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min Kaisan Mundori ya karim. Oke. Oke ya, jadi oke, caranya ketemunya. Ya. Oke, tadi ya tentunya kenapa kepalanya di sebelah sini? Ini supaya memudahkan penyembelih dalam ini. Kalau kepalanya di sebelah sana itu kesulitan. Ya, yang penting sudah menghadap kiblat, kepalanya di sebelah selatan, kemudian penyembelih menghadap kiblat, hewan sembelih juga sudah dihadapkan ke kiblat, kemudian dipegang erat-erat supaya tidak lari gitu. Kemudian tadi ya dalam menyembelih tadi ya baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian berdoa Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Nah, kemudian ya, di sembelih ini pastikan ya urat atau jalan nafas dan jalan makannya hewan kurban ini putus. Ketika sudah putus berarti ini sudah cukup. Nah, silakan perwakilan kan. Ya, coba. Bismillah, salawat, kemudian takbir, kemudian doakan kita. Silakan. Oke, ini perwakilan dari teman-teman untuk mempraktekkan terkait penyembelihan hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma hadihi Allahumma hadihi wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Seperti biasa kan. Sampai ke bawah terus. Ya. Udah coba dilepas. Nah. Oke. Oke, sudah. Udah nggak balik ke tempatnya masing-masing. Iya. Anak-anak, terima kasih pada kesempatan kali ini kita sudah menjelaskan termasuk juga mendiskusikan dan praktek terkait kurban. Mudah-mudahan ilmu
menjadi bermanfaat bagi kita sehingga kelak nanti di masyarakat siap untuk menjadi orang yang bisa menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan teman-teman jadi kiai semua di masyarakat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan